Ngabalin ke Demokrat, kalau tidak jadi cawapres, jangan serang Jokowi. Dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi paling enak itu. Jadi kalau kalian sekarang dikhianati sama Anies Baswedan dan dikelabuhi dengan tata kata pasangan, ya itu derita kalian. Ya, karena sekali lagi pasangan dan cawapres itu dua hal yang berbeda. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin menyindir balik Partai Demokrat yang menyebut ada campur tangan istana di balik keretakan koalisi pendukung Anies Baswedan. Ngabalin meminta Demokrat fokus pemenangan Pilu 2024 dan tak mengkaitkan istana dengan isu penjegalan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai calon wakil presiden. Dia menyebut serangan terhadap Presiden Joko Widodo hanya akan mengurangi simpati masyarakat kepada Demokrat. Kalau tidak terpilih menjadi cawapres, jangan Jokowi yang diserang, kata Ngabalin. Dia melanjutkan, kalau dilakukan begitu terus-menerus, nanti hilang simpati masyarakat. Bisa-bisa Demokrat nggak lolos nanti 2024. Ngabalin menegaskan Jokowi tak ikut campur dalam perpecahan koalisi perubahan. Dia mengatakan presiden tak punya kewenangan sama sekali dalam hal itu. Dia mengaku heran dengan Demokrat yang terus-menerus menyerang Jokowi. Menurutnya, tuduhan-tuduhan Demokrat ke Jokowi tidak tepat. Kalau Anies menilai cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar, kenapa harus menilai Jokowi ikut cawe-cawe di sana? Ada sesuatu yang tidak sinkron, ucapnya. Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menyebut ada rumor Anies Baswedan dilarang memilih AHY sebagai cawapres. Dia menyebut larangan itu ada kaitannya dengan pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dengan dinamika politik akhir-akhir ini, terutama pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh, ada rumor dan info yang perlu diklarifikasi kebenarannya bahwa Nasdem terpengaruh info rumor yang mengisyaratkan bahwa Anies boleh maju capres asal tidak berpasangan dengan AHY, ujar Syarif melalui keterangan tertulis. Sebelumnya, Partai Demokrat kembali menuding Partai Nasdem tak memegang komitmen perjanjian pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Kali ini, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan ada rumor setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2023. Nasdem mendapatkan isyarat Anies Baswedan boleh maju sebagai bakal calon presiden tanpa memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal calon wakil presiden. Namun, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengungkap tudingan Partai Demokrat tidak berdasar sebab hubungan Nasdem dan Jokowi sudah retak semenjak memilih mengusung Anies sebagai baca presnya pada Oktober 2022. Kalau mau jujur, poros perubahan ini adalah poros partai politik yang tidak berada di bawah kendali politik Jokowi, ujar Adi. Kalau Nasdem patuh sama Jokowi, mestinya Nasdem tidak mendeklarasikan Anies sejak awal. Kan itu titik awal di mana hubungan Jokowi dan Nasdem mendidih. Ia menuturkan, jika Surya Paloh memilih mengikuti langkah politik Jokowi, Anies tak perlu diperjuangkan untuk bisa menjadi bakal RI 1. Pasalnya, selama ini Anies sudah dipandang sebagai figur yang merepresentasikan oposisi pemerintah. Kalau Surya Paloh, kalau Nasdem sejak awal tegak lurusnya dengan Jokowi. Ngapain susah-susah bikin poros perubahan? Harus musuhan dengan Jokowi, harus bersih tegang dengan Jokowi yang dibelanya dari 2014 lalu gara-gara dukung Anies, papar dia. Di sisi lain, Adi melihat langkah Anies dan Nasdem tidak segera mendeklarasikan bacawa pres KPP karena memang tidak memilih AHY.
Menurut dia, AHY dianggap tidak bisa menambal kekurangan basis konstituen Anies di dua wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan pada pemilih yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Kalau kita menghitung rata-rata kecenderungan yang tidak mau sama AHY itu kan Anies sama Nasdem. Kalau Anies sama Nasdem memang tertarik, mestinya sejak tahun sudah diumumkan, imbuh dia. Adapun Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoir memastikan bahwa Surya Paloh memilih kemandirian dalam mengambil sikap. Ia meminta Demokrat tak menuding atau menyudutkan Nasdem terkait dinamika pemilihan bacawa pres Anies. Tawaran kerjasama dari Nasdem, dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi. Ini tentu bukan hanya sekedar apakah karena kemudian ada cawapres baru begitu, tapi ini ada satu hal yang lebih fundamental dan saya rasa ini yang sudah kita lihat bersama-sama. Ya, kalau penjagalan itu bukan penjagalan sih, sebenarnya ini seni partai berjuang. Kalau menurut saya, kalau partai itu berhasil meyakinkan elit-elit kunci, elit-elit penentu ya, maka sebenarnya itu kan peluangnya besar. Tapi kalau gagal, menurut saya bukan soal jegal-menjegal, tapi ketidakmampuan di dalam meyakinkan elit-elit kunci di dalam peta politik kita ini. Jadi saya mengatakan bukan Pak SBY tidak menjadi elit penentu, tetapi ternyata Pak SBY tidak punya kekuatan untuk memastikan AHY sebagai cawapres. Itu kelemahannya hari ini. Misalnya beliau adalah Presiden Republik Indonesia selama sekian lama kan memimpin negeri ini, ya. Lalu kemudian juga Pak SBY pernah memimpin negeri ini, kan akan sangat baik bagaimana kedua tokoh bangsa ini bertemu, ya nggak? Kemudian memberikan gagasan-gagasan, masukan-masukan ya kepada publik, ini kan akan menjadi suatu momen yang bagus juga gitu. Saya beserta rombongan DPP PKB yang hari ini merapat ke kantor DPP Nasdem. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus kemungkinan PKS bergabung, saya pikir kita semua teman-teman media sudah mengikuti. Beberapa hari lalu, beberapa jam setelah deklarasi, Partai Keadilan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya mengenai cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Keadilan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat menghormati, dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama Partai Keadilan Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih.